ingat dengan protokol kesehatan kita apa aja? Masih. Ingat ya, apa aja? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua apa? Mencuci tangan. Kemudian apa lagi? Menjaga jarak. Kemudian menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas ya. Itu harus tetap kita laksanakan walaupun kita sudah belajar tatap muka seperti sekarang ini ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya supaya berjalan dengan lancar, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh Keisha. Boleh Keisha memimpin? Silahkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih ya kepada yang telah memimpin doa ini. Kepada Keisha, Ibu ucapkan terima kasih. Untuk pagi ini sebelum Ibu menginjak ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Bagi yang hadir hari ini, silahkan kalian mengacungkan tangannya ya. Siap? Udah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Ya, siap ya. Harus tetap semangat. Untuk yang pertama ada Nijma. Hadir ya. Kemudian Keisha hadir. Kiki hadir. Maya hadir. Nadia hadir. Rati Regita hadir. Restiana hadir. Riani Risma hadir. Rizky Seni Siti Ira Yola. Berarti alhamdulillah ya, pada hari ini semuanya bisa hadir menghadiri pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu materi sebelumnya. Apa kalian masih ingat materi yang sebelumnya yang sudah Ibu ajarkan minggu lalu? Siapa yang misalkan masih ingat mengenai materi minggu lalu? Ayo acungkan tangan. Ya, silakan Adea. Gimana materi minggu lalu? Ya, benar ya. Minggu lalu yang kita pelajari ini yang pertama penggolongan obat menurut bentuk sediaan obat. Nah, minggu lalu itu yang kita bahas tidak hanya satu ya. Dua lagi yang dibahas kemarin. Adakah yang masih ingat untuk materi minggu lalu? Silakan Keisha jawab. Penggolongan obat menurut cara penggunaannya. Masih ingat apa aja? Pemakaian luar dan pemakaian dalam. Pemakaian luar dan pemakaian dalam, yaitu judul kedua atau materi kedua di minggu yang lalu. Nah, yang terakhir yang kita bahas di minggu lalu apa aja? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Silakan Risma. Penggolongan obat menurut cara kerjanya ada lokal dan sistemik. Ada lokal dan sistemik. Masih ingat lokal itu apa, Risma?
izin menjelaskan, Bu. Silakan Siti. Kalau misalkan lokal yang bekerja hanya di tempat itu saja. Ya. Dan kalau sistemik yang melalui oral kita dan bekerja di seluruh tubuh kita. Iya, berarti kalian alhamdulillah bisa masih mengingat ya, mengingat kembali materi minggu lalu. Itu sebagai tes kemampuan kalian bahwa untuk pembelajaran hari ini kalian sudah siap ya. Untuk hari ini adakah yang tahu mengenai materi apa yang Ibu akan sampaikan? Ada yang tahu? Rizky mungkin bisa menjawab? Hari ini kita membahas apa? Bu izin menjawab lagi. Materi Ya. yang akan dibahas hari ini yaitu penggolongan obat menurut Undang-Undang Dasar. Oh iya, penggolongan obat menurut Undang-Undang Dasar dan peraturan-peraturan pemerintah ya. Jangan sampai salah ya, karena ini hubungannya dengan peraturan-peraturan pemerintah. Jadi harus benar ya. Mohon bantu. Untuk hari ini yang akan Ibu jelaskan tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Siti benar ya, yaitu tentang penggolongan obat menurut undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah ya. Di sini terlihatkah simbol-simbolnya ya? Kalian bisa lihat simbol-simbolnya, ada warna hijau, kemudian ada warna biru, kemudian ada warna merah juga ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tadi pengelompokan obat berdasarkan undang-undang itu masuk ke kompetensi dasar. Yang pertama, mengelompokkan obat secara umum, dan yang kedua, mengidentifikasi jenis obat secara umum. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dan menggunakan metode penugasan, penggalian informasi dari berbagai sumber literasi, diskusi dan tanya jawab. Peserta didik mampu 1. Mengklasifikasikan contoh obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, dan obat golongan psikotropika menurut undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah dari berbagai sumber di internet maupun dari referensi lain dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis logo atau penandaan obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, dan obat golongan psikotropika dengan tepat, dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, memiliki sikap responsif dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Nah, yang ketiga, kalian mengevaluasi obat keras yang tidak dapat diserahkan tanpa resep dokter dengan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter atau yang kita kenal disebut obat wajib apotek dengan benar ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, adapun langkah-langkah pembelajaran untuk hari ini, kalian bisa lihat di depan ya. Kalian atau peserta didik mengamati kemasan obat yang disediakan guru di depan kelas. Nanti kalian boleh mengamati kemasan-kemasan obat dengan logo masing-masingnya ya. Ibu sudah siapkan, ini ada khusus 3 kelompok. Nanti kalian identifikasi ya. Kemudian yang kedua, peserta didik atau kalian nanti dibagi 3 kelompok ya untuk melakukan diskusi terkait dengan cara menyelesaikan masalah yang terdapat di dalam LKPD. Jadi nanti yang kalian lakukan itu, yang kedua itu, setelah kalian mengamati, kemudian kalian kaitkan atau selesaikan masalah yang ada di LKPD. Yang selanjutnya, kalian nanti bisa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas melalui media PowerPoint. Nah, kalian tadi udah ada ya yang membawa laptop, tiap kelompok nanti harus mempresentasikannya ya. Nah, yang terakhir, peserta didik mengerjakan soal evaluasi atau post test. Jadi nanti Ibu di akhir ada memberikan evaluasi ya sebagai uji kalian
untuk mengetahui sejauh mana misalkan kalian memahami materi untuk hari ini ya. Nah, ini untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu tadi penggolongan obat menurut undang-undang. Di gambar ini tampil berbagai macam obat ya. Obat bebas warna apa? Hijau. Kemudian obat bebas terbatas warna apa itu? Biru. Kemudian ada obat keras warnanya apa? Merah ya. Kemudian narkotika juga sama, merah, tapi di luarnya masih ada putih. Kemudian obat psikotropika dan obat keras itu sama ya untuk logonya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, untuk khusus untuk obat bebas terbatas ada tanda peringatan ya. Nah, di sini ada kurang lebih 6 tanda peringatan yang terdapat di dalam obat bebas terbatas. Nah, peringatannya ada nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, di sini Ibu sajikan ada contoh-contohnya, yaitu peringatan nomor 1 misalkan dekolgen. Kemudian peringatan nomor 2 ada betadine obat kumur. Kemudian peringatan nomor 3 ada Caladin lotion. Kemudian yang keempat ada sigaret asma. Yang kelima ada sulfanilamid steril powder, dan yang keenam ada contohnya dulcolat atau superhoid. Nanti kalian bisa baca peringatannya di kemasan obat yang nanti Ibu berikan ya. Nah, khusus untuk yang ini obat keras ada 3 golongan yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada obat keras yang diserahkannya itu harus dengan resep dokter. Nah, yang kedua tadi ada obat golongan psikotropika. Sama ya logonya seperti ini, seperti obat keras. Nah, yang ketiga juga obat keras tapi masih bisa diserahkan tanpa resep dokter atau yang termasuk ke dalam obat wajib apotek ya. Kalian bisa mengamati, sengaja Ibu bikin 3 kelompok di sini supaya tiap kelompok itu bisa mengamati masing-masing obat di sini ya. Ini untuk kelompok 1 ada kurang lebih 13 kemasan obat ya. Nanti kalian identifikasi atau klasifikasikan obat tersebut masuk ke dalam kelompok mana. Misalkan apakah obat bebas, kemudian apakah obat bebas terbatas, kemudian apakah obat keras, kemudian apakah narkotika, apakah psikotropika ya. Nanti kalian boleh amati ya berdasarkan logo atau pengenalan obat di sini. Nah, misalkan Ibu contohkan ya, yang ini di sini ada contoh untuk obat bebas terbatas. Ini logonya warna biru ya, bisa kalian lihat. Ini nama dagangnya ada Prome. Dengan logonya itu lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi warna hitam ya. Ini masuk ke dalam obat bebas terbatas. Nah, tadi sama Ibu sudah dijelaskan bahwa di dalam obat bebas terbatas itu selalu ada tanda peringatan ya. Nanti kalian bisa cek di sini. Ada ya tanda peringatannya. Tadi di sini coba, ini berarti masuk ke peringatan nomor 1. Berarti awas obat keras. Bacalah aturan memakai. Berarti nanti kalian harus dibaca dulu aturan pakainya seperti apa ya. Nah, berarti kalau misalkan kalian sudah paham, Ibu berikan LKPD atau lembar kerja buat kalian. Nah ya, lembar kerja LKPD-nya sudah Ibu siapkan untuk 3 kelompok. Nah, ini ya, silakan kalian ambil. Nanti di sini ada 3 kelompok. Tapi sebelum itu, Ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Yang pertama kelompok 1. Coba acungkan tangan. Mana Siti? Kemudian 2 Riani, ada. Kemudian Maya. Kemudian Tira. Untuk langkah-langkah pengerjaan LKPD kalian, nanti
Silakan sekarang duduk per kelompok masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan ke Ibu mengenai kegiatan atau yang kalian lakukan di diskusi kali ini? Lihat di LKPD. Nah, lihat ya. Silakan Siti, pertanyaannya apa? Ibu, jadi aku mau nanya, kan obat keras sama obat psikotropika sama logonya huruf H gitu. Nah, buat kita ngebedain mana obat keras sama obat psikotropika teh kayak gimana? Ada yang ingin menjawab? Silakan Rati. Kalau dilihat dari logonya memang sama, tapi kalau obat psikotropika itu mengandung efek samping yang berpotensi ketergantungan dan mempengaruhi keluarga. Nah, itu ya, berarti itu dari pengertiannya ya. Kelompok 1 sudah beres tuh? Sudah tuh. Ya, kelompok 2 udah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Hasilnya silakan kalian kirim ke WA itu ya. Silakan kirim dulu. Nah, ini udah semua ada ya. Silakan kelompok 1 lupa untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri Siti Ardianti, yang kedua Riani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu obat bebas ya, Salmo sirup itu termasuk obat bebas karena ada logo warna hijau dan tepinya warna hitam. Dan yang kedua itu obat diracik paracetamol. Yang ketiga ada obat komeri. Yang keempat ada Zemoxil. Yang kelima ada mungkin sekian dari kami. Ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya? Silakan kelompok 2 ada yang ingin ditambahkan atau misalkan ada yang tidak sependapat dengan kelompok 1. Kelompok 2 ada yang ingin ditambahkan nggak? Tadi benar nggak contoh-contoh obatnya, klasifikasinya? Nah, kelompok 3 mungkin ada pertanyaan? Ada. Kalau berarti sudah ya, berarti untuk kelompok 1 sudah selesai untuk presentasinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 ke depan. Perwakilannya 3 orang saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kemudian Gacela, Limam, Parivipen itu logo penandaan obatnya menjadi obat bebas terbakar dan harusnya logonya itu lingkaran biru dengan garis hitam ya. Nah ini tambahannya, jika misalkan kalian tadi masih ada yang salah silakan dikoreksi ya. Sampai sini ya, ada yang ditanyakan? Silakan Suti. Jadi kan itu disebutkan kalau misalkan sebagian obat keras ada yang dipindah alihkan ke obat bebas terbatas. Nah itu alasannya teh karena apa Bu? Ada yang tahu kenapa misalkan obat bisa berubah atau mengalami perubahan ya penggolongan, misalkan tadi seperti Pergin, Gacela, Limam, dari misalkan obat keras menjadi obat bebas terbatas. Silakan ada yang menjawab? Oh silakan. Siapa yang menjawab? Riani atau siapa yang belakangnya? Maya. Oh silakan Maya ya. Menjawab. Untuk menjamin keselamatan pasien dan melindungi dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan. Nah ini untuk yang terakhir kita bahas ya. Jadi bagi kalian yang masih salah harap diperbaiki ya Kak Beri. Ya, silakan bagi kalian yang belum paham mengenai materi hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Nanya. Ya silakan Siti, gimana? Jadi kan di depan sudah disebutkan kalau ada sebagian obat keras yang dipindah alihkan ke obat bebas terbatas. Nah pasti kan ada alasannya. Nah itu alasannya karena apa? Silakan dari kalian ada yang ingin membantu menjawab Siti? Silakan. Oh Maya, silakan Maya. Untuk menjamin keselamatan pasien dan melindungi dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Alasannya kenapa misalkan tadi Lensin, Gacela, Limam, Parivipen yang semula obat keras berubah menjadi obat bebas terbatas ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjadikan video ya supaya kalian lebih mengerti dengan materi penggolongan. Silakan simak ya. Yang perlu kita ketahui pertama adalah definisi obat menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Pada kemasan obat terdapat logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter, tetapi disertai dengan tanda peringatan. Pada kemasan obat terdapat logo lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Selain itu terdapat pula tanda peringatan yang terdiri dari 6 macam berupa 4 persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam. Obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Obat ini hanya boleh dijual di apotek dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya. Pada kemasan obat terdapat logo lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah menyentuh garis tepi. Obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Golongan 1
3 untuk pengobatan. Pada kemasan obat terdapat logo lingkaran berwarna putih dengan palang merah di dalamnya. Nah, sahabat Bepom, sekarang kita lebih paham kan tentang penggolongan obat berdasarkan penandaan pada kemasan. Jangan lupa ya untuk selalu melakukan checking sebelum mengonsumsi atau membeli produk obat dan makanan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Khusus di masa pandemi COVID-19 ini, sahabat Bepom tetap harus mematuhi protokol kesehatan 5M. Kegiatan selanjutnya silakan kalian duduk sesuai dengan posisi yang semula ya. Untuk obat-obatannya silakan kalian bereskan terlebih dahulu dan simpan di tempatnya yang semula ya. Kita belajar di siang hari supaya kita semangat. Ibu ada yang dulu. Silakan kalian berdiri ya.
warahmatullahi wabarakatuh.